Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku sekalian dimanapun kita berada? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang iman kepada hari akhir. Nah, tetapi sebelum mulai pembelajaran pada sesi kali ini, terlebih dahulu kita akan mengawalinya dengan doa. Mari sama-sama mengambil sikap berdoa, tenangkan hati, tenangkan pikiran. Mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Robbal Alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Nah, pada kesempatan kali ini, materi tentang iman kepada hari akhir, sub yang akan kita bahas adalah yang pertama tentang makna iman kepada hari akhir, yang kedua tentang periodisasi hari akhir, yang ketiga tentang hakikat iman kepada hari akhir, dan yang keempat hikmah iman kepada hari akhir. Nah, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu makna iman kepada hari akhir. Nah, adik-adik sekalian bisa sambil memperhatikan di slide yang sedang ditayangkan apa yang akan Ibu jelaskan sekarang. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan, juga disebut hari pembalasan. Adapun menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Mutahanah surah ke-60 ayat ketiga. Nah, mari sama-sama kita baca surah tersebut. Adik-adik bisa perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Artinya, kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian kebenaran akan datangnya hari akhir dapat ditemukan melalui kajian-kajian ayat Al-Quran, ilmu pengetahuan dan panca indera. Melalui kajian akan kebenarannya hari akhir, kalian dapat menghayati nilai-nilai keimanan kepada hari akhir. Adik-adik sekalian, perhatikan Quran surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 97. Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtarobal wa'adul haqqu fa'idha hiya syakhisatu absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Artinya, dan apabila janji yang benar atau hari bangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami benar-benar lengah tentang ini. Bahkan kami benar-benar orang yang zalim. Selanjutnya, adik-adik sekalian, kita akan membahas hari akhir menurut Al-Quran. Hari akhir menurut Al-Quran dibagi menjadi dua. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro atau kiamat kecil adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Imran surah ketiga ayat 185. Tentunya ayat ini yang sering kita dengar dimanapun kita berada ketika ada seseorang yang meninggal atau Allah panggil kembali ke hadiratnya. Adik sekalian perhatikan,
Quran surah Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Sebelum terjadi hari kiamat, mereka yang telah mati mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut alam barzah. Itu sesuai dengan Quran surah Ar-Rum surah ke-30 ayat 55 sampai 56. Barzah adalah alam yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Pada masa itu roh manusia sudah menyadari akan kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. Adik sekalian bisa lihat dalam Quran surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 99 sampai 100. Bahkan kepada mereka yang jahat sudah diperlihatkan neraka dan siksaannya. Itu semua dijelaskan di dalam Quran surah Al-Mu'min surah ke-40 ayat 45 sampai 46. Selanjutnya, hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Menurut geologi, bumi terjadi dari gas yang berputar. Setelah diam, gas itu menjadi dingin, maka gas yang berat mengendap ke bawah dan yang ringan berada di atas melalui proses evolusi yang lama sekali. Gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian tengah masih panas. Zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya bumi akan bergeser dan matahari, sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor, yaitu menyala atau hancur. Selanjutnya yang kedua, menurut teori fisika, letak matahari adalah berapa ini? Pokoknya Anda bisa lihat 7 km jauhnya dari bumi. Sinar matahari sampai ke bumi selama 8 menit 20 detik. Garis tengah sama dengan 1,4 juta kilometer dan luas permukaannya sekian-sekian. Menurut ahli fisika, energi matahari dipancarkan ke angkasa dan sekitarnya. Nah, itu dan seterusnya ada bisa baca sendiri, merupakan penjelasan hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Nah, sampai di sini penjelasan Ibu tentang hari kiamat. Kita baru saja membahas tentang satu poin, yaitu tentang hari akhir. Kita belum membahas tentang periodisasi hari akhir. Untuk video kali ini Ibu cukup membahas tentang satu pembahasan, yaitu tentang makna hari akhir yang dijelaskan dalam Al-Quran, dan hari akhir menurut teori ilmiah. Nah, mari sama-sama kita tutup pertemuan pada kesempatan kali ini dengan melafazkan hamdalah, istighfar 3 kali, dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari Ibu sendiri. Akhir kata, billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.